Balik lagi di segmen Sewing 101 di mana kami akan ngebahas pengetahuan seputar jahit-menjahit. Dan video kali ini aku ditemenin lagi nih sama Nina. Hai teman jahit. Dan video kali ini aku dan Nina udah kompilasiin informasi-informasi dasar seputar menjahit atau teknik dasar menggunakan mesin jahit portable. Teruntuk teman jahit yang pemula of the pemula nih. Jadi teman jahit nggak kagok-kagok banget waktu mau jahit pakai mesin barunya. Betul banget. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Toko 3 Mesin Jahit dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman jahit nggak ketinggalan dengan video-video kami setiap minggunya. Dan juga untuk teman jahit yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, bisa nyalakan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tersedia. So, let's begin! Colok pedal injakan dan adaptor mesin dan pastikan sudah terhubung dengan pas dan tidak longgar. Toolkit atau aksesoris standar bawaan biasanya tersimpan di dalam laci penyimpanan mesin. Kalau tidak ada, biasanya terdapat di dalam dusnya. Kalau teman jahit baca buku manual, di bagian daftar aksesoris biasanya terdapat dua bagian. Yang pertama ada standard accessories, dan yang kedua ada optional accessories. Optional accessories yaitu aksesoris tambahan yang bisa teman jahit dapatkan di luar dari toolkit yang sudah ada pada mesin. So, teman jahit jangan ngomelin CS kita lagi dan suuzon ya. Kak, kok aku nggak dapat semua aksesorisnya sih? Mesin jahit portable, pengoperasiannya menggunakan dua benang. Satu adalah sistem benang atas, dan yang satunya lagi adalah sistem benang bawah. Mesin jahit portable umumnya menggunakan bobin plastik, tapi masih ada beberapa tipe mesin portable yang menggunakan bobin besi. Gunakan bobin seperti yang ada pada bawaan mesin jahit kamu ya teman jahit. Penempatan benang atas ada dua tipe. Yang pertama adalah penempatan vertikal atau berdiri, dan juga yang kedua adalah penempatan horizontal atau tertidur. Pastikan kalian sudah membaca buku manual sebelum melakukan pemasangan benang atas ya teman jahit, karena setiap mesin bisa saja berbeda-beda untuk pemasangan benangnya. Untuk memancing benang bawah, benang atas harus dipasang terlebih dahulu. Jika mesin kalian dilengkapi dengan fitur pemasuk benang otomatis atau auto needle threader, kalian harus pastikan saat penggunaannya jarum berada di posisi paling atas. Jika benang atas sudah berhasil terpasang, dengan tangan kiri angkat benang atas. Dan dengan tangan kanan kalian, putar hand wheel berlawanan arah jarum jam beberapa kali sampai kaitan benang muncul dari dalam lubang gigi mesin. Dan jika sudah, tarik kedua benang ke belakang dan letakkan di bawah sepatu. Dan kalian sudah siap menjahit. Mesin jahit portable modern umumnya memiliki low shank atau rumah sepatu rendah seperti ini teman jahit. So, kalau teman jahit mau beli sepatu tambahan, pastikan belinya yang low shank ya, jangan yang high shank, karena pasti nggak akan cocok. Bagian datar jarum adalah bagian belakang jarum, sedangkan bagian yang bulat ini adalah bagian depan jarum. Jarum juga memiliki banyak variasi ukuran loh teman jahit, dan juga ada beberapa fungsi yang perlu teman jahit sesuaikan dengan kebutuhan menjahit kamu. Teman jahit bisa pelajari video tentang jarum di sini ya. Jangan ganti pola saat jarum masih menancap pada kain, karena selain bisa ngerusak bahan, bisa juga membuat jarum kamu rusak. Saat menggunakan selektor, pastikan selektor diputar pas pada indikatornya. Tidak boleh di tengah-tengah seperti ini.
Setiap sepatu atau pressure foot memiliki fungsi khusus. Teman jahit harus menggunakan sepatu-sepatu khusus untuk menjahit fungsi-fungsi tertentu. Contohnya, sepatu bordir untuk menjahit bordir. Sepatu rumbai untuk menjahit rumbai. Sepatu cording untuk menjahit tali karet atau juga tali kur. Dan juga sepatu roller foot untuk menjahit bahan-bahan tebal seperti kulit sintetis. Jadi, semakin banyak sepatu yang teman jahit miliki, semakin banyak juga model jahitan yang bisa kamu hasilkan. Jangan paksa menarik bahan kalau jahitan menggumpal dan berhenti di satu titik jahitan. Cara mengatasinya adalah gunting di bagian yang tersendat, keluarkan semua sisa benang yang ada, dan pasang kembali benang atas dan benang bawah. Jarum mentok nabrak sepatu. Ini terjadi karena settingan lebar zigzag tidak sesuai dengan lebar pada lubang sepatu. Solusinya, teman jahit tinggal atur aja lebarnya. Jika mesin jahit kalian sudah memiliki fitur drop fit dock di mana gigi mesin bisa dinaikkan dan juga diturunkan, pastikan sebelum menjalankan mesin dan juga saat kalian ingin menjahit biasa, gigi mesin sudah dinaikkan agar tidak menyebabkan bahan jalan di tempat. Mesin jahit portable harus dibersihkan dan dirawat secara berkala. Jika kalian belum tahu caranya, kalian bisa tonton video kami sebelumnya tentang cara merawat dan membersihkan mesin jahit portable yang bisa diklik di sini. Tada! Semoga videonya bermanfaat buat teman jahit semua ya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan kami harap dengan video ini teman jahit nggak ada lagi nih yang perlu nanya ke kita kayak, Kak, cara muter handle bener tuh gimana sih? Atau, Kak, aku baru beli mesin jahit baru, tapi kenapa nggak dikasih toolkitnya? Ini admin packingnya tuh gimana sih sampai ketinggalan begini? Terus yang paling sering adalah, Kak, aku udah colok mesinnya ke stop kontak, tapi kenapa nggak nyala? Ini mesin yang dikasih tuh rusak ya? Ya iyalah, gimana mau nyala coba mesinnya ya kan teman jahit. Wong pas dicolok dia belum pas atau belum bener. Gemes. Tapi tenang aja, buat teman jahit yang masih bingung, kalian bisa langsung komen di bawah, karena pastinya CS kita pasti akan balas. Dan jangan lupa untuk selalu baca buku manual yang terdapat di dus mesin, karena biasanya mesin-mesin memiliki cara penggunaan yang berbeda. Aku setuju banget tuh Kak Tanti. Nah, terus juga untuk produk-produk yang udah kita gunain di video tadi akan kami cantumkan di description box di bawah ini. Jadi untuk teman jahit yang tertarik untuk beli perlengkapan-perlengkapan atau bahkan mesin jahit yang kita gunain tadi, bisa langsung masukin ke keranjang belanja kalian di Marketplace Toko 3 Mesin Jahit. So, aku Tanti dan aku Nina. Sampai ketemu di video Sewing 101 berikutnya. Dan jangan lupa beli mesin jahit ya di Toko 3. Ciao!